Oke teman-teman, balik lagi di sini gue Idam, dan di video kali ini gue akan membahas hal yang berbeda yang berkaitan dengan masih ilmu kebumian tentunya. Jadi sebelum kita masuk ke topik, gue mau disclaimer dulu kalau misalkan di sini gue masih belajar juga dan banyak hal-hal yang mungkin masih gue pelajari. Pada kesempatan kali ini, gue akan membagikan hal-hal yang telah gue pelajari agar memberikan kalian semua insight dan juga pengetahuan setelah menonton video gue ini. Dan di video kali ini, gue ingin membahas topik mengenai gunung. Gunung yang ada di Indonesia ataupun di luar negeri itu sama aja. Hanya yang membedakan ada gunung yang mati dan ada yang gunung yang hidup. Apa sih gunung itu dan bagaimana sang alam ini memperlihatkan suatu kekuatan yang dahsyat bagi kita semua. Dan mungkin beberapa orang itu masih kurang mengetahui akan hal ini, dan seberapa penting sih kita mengetahui sebuah genesa atau pembentukan sebuah gunung. Dan di sini gue nggak akan bawain mengenai materi-materi kuliah atau materi-materi sekolah soal akademis, dan yang mana itu hal yang menurut gue ya cukup membosankan bagi kita semua, dan gue sendiri pun juga seperti itu. Dan kalau gue bahas berbelit-belit pun juga kalian mungkin nggak paham, tapi setidaknya setelah menonton video kali ini, kalian tuh akan mendapatkan insight. Oh wah, ternyata pembentukan gunung tuh seperti ini, seperti itu, dan kenapa gunung ini tuh beda-beda gitu. Ada yang berapi, ada yang gunung mati, dan beberapa teman-teman sekalian itu udah pernah mendaki dan mungkin teman-teman sekalian udah familiar lah, seperti Gunung Gede atau mungkin Gunung Lawu dan juga sebagainya gitu. Dan di kesempatan kali ini gua akan membahas itu semua dalam bahasa yang mudah dimengerti dan juga mudah dipahami agar kalian semua bisa mendapatkan insight dari video gue ini. Oke, simak videonya sampai habis. Oke, kita semua tahu bahwa gunung itu sesuatu bentuk tinggian yang ada di bumi, yang mana itu kita tahu bahwa gunung itu berbentuk seperti kerucut, ya kan? Paling tidak seperti kerucut lah. Oke, kalian semua mungkin sudah familiar dengan yang namanya gunung. Gunung yang ada di Indonesia seperti Gunung Bromo, Gunung Merapi, Gunung Rinjani, dan juga lain sebagainya. Ataupun gunung yang ada di luar negeri seperti Gunung Everest. Kita ketahui bahwa semua itu kita lihat bersama-sama. Jadi si gunung ini tuh kurang lebih berbentuk seperti kerucut, ya kan? Yang memiliki ketinggian beberapa ribu atau bahkan berpuluh-puluh ribu mdpl. Pengukuran itu diukur berdasarkan dari tinggi muka air laut. Tapi pernahkah kalian bertanya-tanya kalau misalkan gunung yang ada di dunia ini atau di bumi kita tercinta ini itu masing-masing memiliki keunikannya masing-masing. Seperti ada yang mungkin memiliki magma, ada yang bisa meletus atau bahkan yang sudah meletus dahulu kala tapi sekarang sudah tidak aktif, dan ada mungkin yang masih tertidur. Mungkin istilah-istilah itu teman-teman baru ngeh dan baru notice bahwa kalau gunung itu tuh di dunia ini tuh beda-beda. Padahal bentuknya kurang lebih sama-sama kerucut, ya kan. Dan gunung-gunung ini juga memiliki banyak keunikan seperti bentuk kawah, bentuk lereng, dan mungkin ada yang berbentuk seperti kerucut sempurna ataupun berbentuk seperti kubah, ataupun orang-orang bilangnya dome atau shield. Semua itu juga berdasarkan bentuk, ya. Namun ada lagi hal yang unik, teman-teman. Jadi gunung itu nggak cuma di darat, sebenarnya di laut itu ada. Gunung itu tercipta di darat dan di laut. Lalu bagaimana sih pembentukan si gunung ini? Jadi teman-teman, gunung itu merupakan bentuk bentang alam ataupun bentuk landscape alam yang tercipta karena adanya proses tektonisme yang bekerja di bumi. Jadi singkatnya, proses tektonisme ini itu dipengaruhi sama yang namanya lempeng tektonik. Oke, jadi di sini gue mau jelasin mengenai lempeng tektonik dulu sebelum kita lanjut ke pembahasan lainnya. Jadi singkatnya, lempeng tektonik itu dibagi menjadi dua, ya teman-teman. Jadi ada lempeng benua sama lempeng samudra. Yang mana si lempeng tektonik ini itu memiliki variasinya masing-masing, bukan variasi ya, maksudnya spesifikasi masing-masing. Ya, kita mulai dulu lah dari lempeng samudra, yang mana lempeng samudra ini itu dia memiliki ketebalan yang tipis, dan juga biasanya ini lempeng samudra itu memiliki massa yang lebih berat ketimbang lempeng benua. Oke, sampai sini paham kan? Jadi selain lempeng samudra ada juga yang namanya lempeng benua, yang mana si lempeng benua ini itu dia memiliki ketebalan yang sangat tebal. Dia lebih cenderung ringan dari massa kerak samudra. Jadi pada proses tektonisme ini, proses kedua lempeng ini, kita dapat ketahui ada macam-macam batas lempeng, ya teman-teman, atau interaksi antar lempeng. Yang pertama itu ada divergen, yang mana divergen ini itu bekerja secara berlawanan, ya teman-teman, maksudnya saling menjauh.
Yang mana ketika sebuah dua lempeng itu bertemu, misalkan lempeng samudra itu atau lempeng benua, itu memiliki suatu rekahan yang disebabkan oleh adanya hotspot. Misalkan di tengah samudra itu ada hotspot. Jadi hotspot itu semacam lava ya, ataupun magma yang keluar dari perut bumi. Itu melalui proses yang namanya hotspot bisa dibilang. Jadi si hotspot ini nanti dia akibat dari perluasan lantai samudra. Nah, dari hal itu kita dapat mengetahui bahwa ada pergerakan lempeng samudra atau lempeng yang bergerak saling menjauh, yang artinya ada celah yang bisa dilalui oleh magma. Dari situ, gunung juga bisa terbentuk dari hasil pembukaan magma. Jadi pembukaan magma itu terjadi karena si magma ini itu keluar ke daerah yang memiliki tekanan atau pressure yang lebih rendah. Hal ini menyebabkan si magmanya ini tuh membeku di atas lempeng samudra yang nantinya akan membentuk sebuah gunung dan bahkan sebuah pulau. Contohlah seperti negara Hawaii. Hawaii itu merupakan suatu negara yang bagian dari Amerika ya. Gue agak lupa, mungkin bagian Amerika atau negara sendiri, komen di bawah. Jadi Hawaii ini itu merupakan negara yang berada di tengah Samudra Pasifik, yang mana si Hawaii ini tuh memiliki banyak gunung api ya teman-teman. Nah itu merupakan bukti dari adanya pergerakan divergen. Lalu yang kedua itu ada proses konvergen. Nah jadi proses konvergen ini itu bekerja pada dua kerak, yaitu kerak samudra dan juga kerak benua. Yang mana dapat kita ketahui kalau kerak samudra dan kerak benua ini memiliki massa dengan yang berbeda tentunya. Yang tadi seperti gue bilang, maka apabila dua lempeng ini saling bertabrakan, maka hal yang terjadi adalah subduksi. Subduksi dapat dikatakan sebagai konvergen karena pada tahapnya ini, lempeng samudra itu dia menunjam ke bawah, atau istilahnya lempeng samudra itu dia nyelip ke bawah lempeng benua yang mengakibatkan adanya melting atau partial melting dari batuan yang dikandung oleh kerak samudra, seperti itu teman-teman. Yang mana nanti si partial melting ini menciptakan sebuah aliran magma atau istilahnya pipa lah di bawah permukaan tanah, pipa alami yang dapat mengalirkan sebuah magma yang hingga keluar menjadi lava gitu. Nah, lava-lava ini yang nanti akan membentuk sebuah gunung api tentunya teman-teman. Apa sih contohnya? Jadi contohnya itu kayak di Indonesia ini. Kita lihat di bagian selatan Pulau Jawa itu ada zona subduksi namanya. Nah, untuk Produknya sendiri, kita dapat melihat gunung api, yaitu contohnya Merapi ya teman-teman. Nah, jadi Merapi itu sebagai bukti bahwa pembentukan gunung tuh bisa dari hasil adanya subduksi, yaitu termasuk di Indonesia teman-teman. Oke, ada satu lagi hal yang menarik dari pembentukan gunung berdasarkan dari pergerakan lempeng tektonik, yaitu konvergen yang merupakan pertabrakan antara lempeng benua dengan lempeng benua. Jadi di mana sih contohnya itu? Singkatnya tadi kan udah gue jelasin, yang konvergen itu pertabrakan antar dua lempeng ya. Jadi di sini kondisinya itu bukan samudra sama benua, tapi benua sama benua. Yang mana itu nanti akan menghasilkan pegunungan yang bisa dibilang itu gak terlalu mengandung banyak magma. Kenapa? Karena proses antar pertabrakan benua ini akan menghasilkan yang namanya proses kolisi. Nah, jadi si kolisi ini itu nanti akan membentuk sebuah tumpukan-tumpukan material yang nanti akan menciptakan sebuah pegunungan. Contohnya itu pegunungan Himalaya, yang mana pegunungan Himalaya ini itu terbentuk karena adanya proses kolisi antara lempeng India dan juga lempeng Eurasia. Kalian bisa lihat sendiri lah pegunungan Himalaya itu seberapa tingginya dan seberapa panjangnya. Lalu bagaimana sih ilmuwan itu mengetahui hal tersebut? Jadi teman-teman, di lempeng samudra ini itu kita dapat ketahui bahwa ada pencirinya yang namanya itu batuan oviolit. Jadi si oviolit ini itu tersingkap di pegunungan Himalaya, yang mana hipotesis dari para ilmuwan itu menuturkan bahwa yang tadinya merupakan itu berada di laut dalam ya, kenapa bisa ada di gunung gitu? Mungkin apa bisa jadi gunung ya? Karena itu tadi, karena proses konvergen yang udah gue jelasin tadi, karena adanya proses kolisi. Oke, sampai sini sudah paham kan? Setelah gue jelasin pembentukan gunung, jadi kenapa sih gunung itu ada yang aktif dan ada yang gunung non aktif? Jadi di sini gue akan menjelaskan singkatnya. Jadi beranjak dari pembentukan gunung api itu yang kita ketahui, ya, jadi pembentukannya itu didasarkan pada adanya suplai magma dari perut bumi. Tadi kan ada yang tidak memiliki magma, ada juga gunung api yang memiliki magma di perut buminya. Jadi misalkan contohnya Gunung Merapi. Gunung Merapi itu memiliki magma dan bisa erupsi. Nah itu gunung masih aktif. Namun ada gunung yang sudah mati atau sudah tidak aktif kembali. Nah itu disebabkan mungkin karena suplai magma dari perut buminya ini sudah tersumbat. Tersumbatnya karena proses-proses struktur yang bekerja pada gunung itu. Jadi singkatnya teman-teman, apabila teman-teman punya sebuah pipa yang mana pipanya ini itu mampet, pastikan air yang keluar itu tidak akan lancar ya. Nah, sama sepertinya gunung api seperti itu bekerjanya.
Jadi, kalau buat gunung yang aktif itu masih ada suplai magma dari perut bumi. Nah, namun ada juga yang gunung yang tidak memiliki magma sama sekali. Nah, seperti yang tadi gue jelaskan, gunung yang memang kelihatan tidak aktif, itu belum tentu dia nggak bisa meletus. Bisa aja meletus, karena mungkin masih tertidur ya. Nah, jadi para ilmuwan ini itu meneliti hal tersebut berdasarkan mungkin dari geomorfologinya dan juga dari segi bentuk atau dari segi seismologi. Ilmuwan ini tuh unik. Mereka tuh meneliti yang namanya seismologinya gitu. Jadi gelombang-gelombang yang tercipta dari perut bumi atau dari gunung berapi. Jadi mereka dari interpretasi hasil seismologinya itu, mereka mendefinisikan bahwa kalau di gunung nih bentar lagi meletus gitu. Itu bisa guys. Dan juga mereka mencatat hariannya itu bagaimana sih aktivitas gunung ini. Apakah gunungnya itu miring ke kiri, miring ke kanan, ataupun justru gunungnya ini malah mendelep gitu kan. Nah itu bisa guys, bisa menjadi indikasi bahwa adanya aktivitas-aktivitas yang mungkin terjadi setelahnya. Jadi bisa diprediksi semua itu menggunakan metode geofisika buat gunung-gunung yang memang ada di bumi ini. Terutama di Indonesia itu memang banyak sekali gunung api dan gunung-gunung non-aktif lainnya yang mungkin suatu ketika mungkin bisa meletus barengan gitu. Kita nggak tahu bro. Ya mana tahu Krakatau meletus lagi kan, part 2 nggak ada yang tahu gitu kan. Ya kita sebagai manusia berdoa aja lah. Dan sebegitu pentingnya lah kita belajar tentang ilmu-ilmu ini gitu. Dan semua itu pasti ngaruh ke mitigasi bencana. Mungkin ada yang bertanya-tanya, kenapa sih bang si Indonesia ini tuh banyak buat gunung api gitu? Bingung gua. Jadi teman-teman, dalam teori tektonika itu ada namanya Ring of Fire. Jadi teman-teman, gue jelasin singkatnya aja ya, biar mudah dipahami. Jadi Ring of Fire itu merupakan zona-zona subduksi ya. Subduksi itu kan tadi bisa gue bilang pertabrakan dua lempeng ya, lempeng samudra, lempeng benua. Jadi yang mana si Ring of Fire ini itu merupakan lingkaran api yang ada di sekitar Samudra Pasifik, melingkar tuh dari mulai Jepang. Atau Jepang juga merupakan negara yang rawan bencana ya guys. Bisa dibilang Jepang itu sering gempa, sering tsunami, sama mirip-mirip kayak Indonesia lah. Oke, jadi si Ring of Fire ini itu bisa dibilang sangat luas banget ya teman, sangat panjang banget. Jadi misalkan dari Indonesia, Jepang, dia bisa sampai ke mana ya, sekitaran Korea ke timur, lalu sampai ke Alaska, lalu berbatasan sampai ke Amerika. Dan seluas itu bro, kenapa di Indonesia tuh banyak gunung api? Kurang lebih seperti itu. Gunung Merapi erupsi siang ini, abu vulkanik setinggi. Yang berdasarkan informasi dari kantor SAR kelas A Padang pada Senin 4 Desember 2000. Kelut tahun 2007 sempat menimbulkan kesimpang siuran. Status awas berlangsung selama 7 minggu hingga pada peran gunung api ini di Indonesia. Apakah karena banyak gunung api Indonesia ini banyak bencana alam gitu? Tentu pasti banyak bencana alam bro. Kita ini itu negara yang termasuk rawan gempa, rawan gunung meletus ya kan. Dan yang terbaru kemarin itu kalau nggak salah ya, itu Merapi itu erupsi. Gua udah lupa tanggal berapa, dan itu gue sempet panik cok. Ya sempet panik lah, gimana sih ya, radius kurang lebih ya 100 kilo apa 50 kilo dari puncak Merapi bro. Ya kalau kita kena abu panasnya kan, waduh wassalam cok. Nah itu teman-teman, kalau kalian tahu gunung api itu kalau misalkan meletus, dia abunya itu kalian bisa ke welding bro. Jadi ibarat tangan nih, kalian nyatu begini ke welding itu nggak bisa lepas. Sumpah, karena material-material vulkanik ini itu sifatnya apa ya? Jadi ibaratkan sebuah besi yang dipanaskan lalu meleleh dan terbang ke udara. Mungkin seperti itu ya gambarannya. Nah jadi apabila kalian kena tuh kayak jos gitu, itu nggak bisa dilepasin bro seumur hidup. Jadi bakalan ya cacat ke tangan kalian gitu. Karena yang material vulkanik itu memang seberbahaya itu. Makanya ada kejadian di mana orang yang ngumpet di bunker Merapi itu dia kebanggang bro. Jadi ya saking panasnya seperti itu, dan saking mengerikannya gunung api itu. Dan apakah semua gunung api itu berbahaya dan gunung-gunung lainnya itu menyebabkan banyak bencana alam? Tidak bro. Jadi sebenarnya dari bencana itu ada hikmahnya bro, anjay. Jadi teman-teman, akibat dari adanya proses tektonisme yang aktif di Indonesia ini jadi banyak sumber daya alam, termasuk sumber daya tambang ya terutama, ataupun sumber daya energi misalkan. Jadi proses vulkanisme yang terjadi itu dapat sebagai sumber energi di masa depan kita juga bro. Jadi apa sih sumber daya masa depannya itu? Contohnya geotermal, yang mana kita ketahui geotermal itu merupakan sistem panas bumi yang bisa dimanfaatkan oleh manusia di masa depan. Lu semua nggak perlu nih yang namanya
nyalain listrik pakai apa ya? Jadi kan selama ini ada listrik macam-macam, ada air, ada dari batu bara, ada dari diesel dan segala macam lah. Jadi di sini kita punya yang namanya panas bumi, bro. Jadi si panas bumi ini itu geothermal yang dimanfaatkan untuk memanaskan air. Jadi airnya itu nanti akan beruap dan uapnya ini kan menggerakkan turbin. Ya singkatnya seperti itulah. Turbin yang menghasilkan listrik, konsepnya seperti itu. Jadi buat geothermal sendiri itu mungkin masih kurang ya dimanfaatkan di Indonesia. Yang gue lihat sejauh ini perkembangan geothermal ini itu belum sepesat ya. Maksudnya belum signifikan yang mungkin masih bisa menjadi potensi-potensi yang melimpah gitu tentang geothermal ini. Lalu selain geothermal sumber energi itu masih ada lagi, bro. Saat gunung vulkanik ini meletus, itu dia menghasilkan abu yang dapat menyuburkan tanah tentunya. Karena material-material itu kaya akan ya zat hara yang dapat menyuburkan tanah seperti itu. Jadi selain itu, kenapa sih gunung ini tuh sangat bermakna bagi kita semua? Ya, selain geothermal tadi, gunung ini tuh juga dapat menjadi sumber daya tambang tentunya. Seperti bahan-bahan tambang untuk tambang pasir, itu juga dari material-material vulkanik. Dan juga kalau kalian tahu di tambang Grisberg di Papua itu tambang di atas gunung, bro. Kurang lebih itu 1000 mdpl. Nah itu juga merupakan hasil bentuk dari adanya kolisi yang terjadi saat pembentukan Indonesia ini. Jadi di situ ada hasil dari pembentukan si gunungnya itu menciptakan sebuah pembentukan mineralisasi dan juga alterasi. Jadi singkatnya gini aja deh. Jadi alterasi itu merupakan suatu proses yang bekerja dibantu oleh geothermal tadi, panas bumi tadi. Alterasi ini itu proses yang mengubah suatu mineral ke mineral lainnya gitu. Jadi karena ada perubahan itu, nanti akan ada mineral aksesori atau mineral penyerta yang menyatu pada biji yang biasa kita tambang. Nah itu kan yang bisa ditambang itu biji, entah biji endapan emas ataupun endapan tembaga, endapan silver dan lain sebagainya lah. Jadi ya selain si gunung ini itu dapat menyebabkan ancaman juga bahaya, si gunung itu juga bisa menjadi sumber pendapatan dan penghasilan dan juga ya ada hikmahnya lah. Jadi nggak semata-mata kita dirugikan nih gunung, enggak. Tentu gunung ini tuh merupakan sumber daya Tuhan yang Maha Esa yang harus kita lestarikan gitu. Kalian tahu kan kalau misalkan ada peristiwa gunung api yang meletus di Indonesia itu yang dapat mempengaruhi iklim suatu bumi, yaitu Gunung Krakatau ya kan. Mungkin setelah kejadian itu si Krakatau ini itu kan meletus dan melemparkan semua material-materialnya ke laut ya, Laut Sunda atau Laut Jawa lah. Pokoknya di Selat Sunda itu semua material itu dia teruraikan dan menjadi namanya material-material kayak pasir besi dan sebagainya. Nah itu kalau misalkan kalian tahu di Banten itu ada yang namanya industri baja atau besi ya, gue lupa. Nah itu mereka mengekstraksi dari pantainya, bro. Jadi si pantainya ini akan membawa material-material sedimen yang bisa dibilang ya tadi kayak pasir besi itu loh, material lepas yang nanti akan diproses mengekstrak bijinya itu. Nah terus kenapa sih di Pulau Jawa ini itu pantai selatan sama pantai utara itu pasirnya beda, bro? Jadi singkatnya gini, di pantai selatan tuh ada yang pasirnya putih, di utara Jawa itu pasirnya putih semua warnanya atau kuning lah katakanlah. Kalian kalau ke Parangtritis itu pasti kan pasirnya itu warna abu-abu atau hitam gelap ya. Warna pasir di pantai selatan itu hitam. Jadi gampang ya teman-teman. Di Pulau Jawa itu kan ada Gunung Merapi. Gunung Merapi itu kan terletak di Yogyakarta ya. Yang mana si Gunung Merapi ini tuh dia meletus dan melemparkan material-materialnya ke sungai-sungai di sekitar kayak misalkan Sungai Opak. Jadi Sungai Opak ini itu mentransportasikan material-material vulkanik hingga ke pantai selatan. Nah sehingga dari si laut ini suplai sedimen dari laut itu dibalikan kembali ke darat. Di pantai selatan ini kenapa makanya pasirnya itu berwarna hitam gitu. Nah itu merupakan cerminan dari material-material vulkanik seperti itu teman-teman. Oke, mungkin itu aja sih yang bisa gue sampaikan. Sepenting itu memahami gunung api dan ya gunung gitu. Ya, jadi kita di video ini telah bahas semua proses gunung itu terbentuk seperti apa dan bagaimana peristiwanya. Ya, semoga jadi insight kalian semua dan juga tambahan ilmu pengetahuan kalian. Jadi kalau misalkan kalian ditanya sama orang gunung itu dari apa? Jadi gunung itu ya dari proses tektonisme yang ada di bumi ini yang sudah bekerja selama beratus-ratus juta tahun atau bahkan sampai miliaran tahun gitu. Dulu kalau misalkan ditanya proses tektonik itu dari apa? Proses tektonik itu bekerja ya hasil dari adanya arus konveksi di perut bumi, arus konveksi magma. Buat teman-teman yang menikmati konten gue ini, kalian subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan video dari gue
Apabila video ini menarik bagi kalian semua dan next gue bahas apa lagi, silahkan komen di bawah. Dan gue juga membuka diskusi buat teman-teman sekalian, dan juga gue ingin memasukkan saran dan kritik karena gue di sini juga masih belajar. Mungkin itu aja sih video dari gue. Kurang lebihnya mohon maaf, dan yang kurang akan gue terus improve. Oke, agar bisa lebih baik lagi. Oke, sekian dari gue, Idam. Salam satu Kompas.